Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini akan dijelaskan mengenai sumber daya usaha. Ini merupakan materi ketiga untuk melengkapi materi ide usaha dan analisis SWOT. Diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi ini yaitu dapat memahami sumber daya yang dibutuhkan usaha. Kemudian menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah secara sederhana nanti akan dilatih melalui penugasan di akhir. Berbicara mengenai makanan khas daerah, Indonesia memiliki banyak sekali jenis makanan karena dipengaruhi oleh banyaknya juga daerah yang dimiliki oleh Indonesia. Kita ambil contoh di Jawa Barat, salah satu makanan yang berasal dari singkong itu bisa dibuat berbagai jenis makanan, contohnya peyem Bandung, ada dodol tape, brownies tape, dan sebagainya. Nah, singkong merupakan bahan baku utama dalam pengolahan makanan. Ketika kita ingin menjual olahan makanan dari singkong tersebut, tentu tidak hanya singkong saja yang dibutuhkan, tetapi kita membutuhkan sumber daya usaha yang lain. Dan dikenal dengan istilah 6M, di mana M yang pertama ini yaitu manusia. Sebagai faktor paling penting karena manusia bisa menciptakan ide usaha dan menggerakkan sistem usaha. Manusia yang bagaimana yang bisa menjadi sumber daya usaha, yaitu manusia yang terdidik dan terlatih, artinya memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk menciptakan ide supaya olahan makanan ini dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam istilah manajemen dikenal the right man in the right place, artinya menempatkan seseorang berdasarkan kemampuannya agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai dengan optimal. Kemudian sumber daya yang kedua yaitu money atau uang. Uang berfungsi sebagai alat untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi. Contohnya bisa untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, membayar perawatan mesin. Ingat, ketika karyawan kita tidak merasa puas dengan hasil atau imbalan yang diterimanya, bisa saja itu menjadi faktor terhambatnya proses produksi. Bisa aja karyawannya itu menjadi malas, sehingga dengan adanya uang untuk membayar karyawan maupun merawat mesin, produktivitas usaha dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada faktor mesin. Mesin berarti alat-alat kerja ya. Bisa berupa teknologi yang untuk membantu supaya proses produksinya itu berjalan dengan baik. Contohnya dalam usaha makanan. Contoh-contoh mesinnya apa? Kompor, wajan, piring, sendok, garpu, dan sebagainya. Nah, biasanya sifatnya itu tidak habis dalam satu kali produksi, artinya dapat digunakan berulang kali mesin-mesin ini. Ketika kita ingin memproduksi di periode bulan berikutnya, karena masih ada mesinnya masih terawat dengan baik, makanya masih kita bisa gunakan. Material di sini berupa bahan baku. Contoh dari bahan baku untuk memproduksi makanan apa? Tepung, garam, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya yang sifatnya habis dalam satu kali produksi. Sumber daya usaha berikutnya yaitu metode atau cara kerja. Cara kerja di sini bisa berupa langkah-langkah, resep untuk menciptakan suatu produk. Cara kerja yang seperti apa yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu yang bersifat efektif, artinya cepat dan mudah, serta efisien, artinya hemat dalam menggunakan waktu dan biaya, sehingga rencana kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dapat berjalan secara optimal, tidak banyak yang dihambur-hamburkan, karena resepnya itu gonta-ganti. Misalkan, biasanya untuk mengembangkan satu resep produk dapat diuji cobakan sampai 20 kali. Makanya ketika satu kali gagal, kita jangan putus asa, tetapi harus berani mencoba lagi. Itu adalah
sikap dari seorang wirausaha yang positif. Ketika gagal, terus uji coba, trial dan error itu wajar gitu. Bisa saja di langkah ke 100 kita baru sukses. Nah, itu. Kemudian sumber daya berikutnya adalah market. Berbicara market, tidak hanya terbatas pada lokasi untuk jual beli ya, tetapi market di sini lebih kepada strategi untuk memasarkan produk dan berbicara tentang karakteristik konsumen yang akan kita tawarkan produk dari perusahaan kita. Market di sini biasanya berisi berapa harga yang pantas ditawarkan ke konsumen, kemudian lokasi penjualannya mau seperti apa, mau offline ataukah online. Kalau sekarang kan sudah berkembang ya cara promosi itu. Kemudian berbicara tentang karakteristik konsumen, apakah konsumen hanya anak-anak, remaja, atau kalangan dewasa, atau hanya menyasar kalangan dengan ekonomi menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah, di dalam market pembicaranya itu banyak sekali dan akan dijelaskan secara khusus dalam pembahasan mengenai STP, strategi pemasaran. Ini bagian dari sumber daya usaha market. S di sini yaitu segmenting, artinya membagi tipe konsumen secara umum, baik berdasarkan wilayah, usia, pendidikan, tingkat ekonomi, dan hal-hal lainnya. Kalian bisa mengembangkan sendiri. Masyarakat kan luas sekali ya jenisnya atau karakteristiknya. Nah, kalian bisa dibagi-bagi terlebih dahulu supaya bisa fokus. Setelah memiliki segmenting, baru kalian pilih targeting. Ingat di sini ada gambar panah. Panah di sini ingin membidik pada satu titik. Nah, sama dengan kita. Ini panah-panah ini anggap sebagai produk kalian dan titik ini adalah sebagai konsumen kalian. Ketika kalian mampu mencapai target itu, maka keuntungan yang diinginkan perusahaan itu akan tercapai. Targeting itu apa? Yaitu memilih tipe konsumen potensial yang akan mengkonsumsi produk. Potensial ini artinya yang pasti akan membutuhkan produk kita. Jangan memilih tipe konsumen yang tidak potensial. Nah, dari tadi kan segmenting sudah dijelaskan ya, kalian ingin membagi konsumen berdasarkan karakteristik apa. Nah, di targeting kalian pilih 1 atau 2 komponen, baik berdasarkan wilayah atau usia, wilayah atau pendidikan, itu bebas. Dimana dari targeting ini kalian lebih mengetahui karakteristik konsumen secara rinci. Contoh, jika kalian memilih berdasarkan wilayah kan banyak di Indonesia. Dari Jawa Barat, banyak juga kabupatennya. Kabupaten terdiri dari berbagai kecamatan. Kecamatan terdiri dari berbagai desa. Desa juga terdiri dari berbagai lokasi. Nah, kalian harus sampai sana, harus spesifik sekali. Contoh, saya ingin berjualan produk seblak. Seblaknya itu saya targetkan karena saya masih baru merintis hanya di daerah Banjarsari. Nah, untuk mempromosikan produknya, Banjarsari kan masih luas wilayahnya. Contohnya, saya ingin memilih di lokasi alun-alun karena di sana banyak terjadi hilir mudik masyarakat setiap hari, sehingga ketika saya mempromosikan di lokasi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, potensi produk saya dikenal oleh masyarakat itu lebih luas dibandingkan dengan hanya berjualan di rumah. Misalkan rumahnya itu ada di pelosok jauh dari jalan raya. Itu adalah targeting. Penjelasan segmenting dan targeting memiliki keterkaitan yang sangat penting. Saya ulangi kembali bahwa segmenting adalah membagi konsumen secara umum, sedangkan targeting adalah memilih konsumen secara spesifik. Artinya, komponen yang ditetapkan di dalam targeting adalah turunan dari komponen yang dibahas dalam segmenting. Berbicara positioning untuk memberikan pesan dan kesan kepada konsumen tentang produk kita agar mudah dikenal, bisa dengan cara menginovasi produk kita berbeda dari produk pesaing. Bisa dari
banyaknya rasa yang ditawarkan, kemudian promosi setiap waktu tertentu, misalkan setiap tanggal 15 produk kami selalu diskon 7% atau 15%. Nah, itu bisa Anda terapkan. Contoh dari penerapan positioning di dalam produk makanan dan minuman yang sudah dilakukan oleh perusahaan besar, yaitu teh botol sosro. Kalian tahu tagline-nya apa? Apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Biasanya sosro ini menjadi sponsor di warung-warung kecil, baik tukang bakso, tukang mie ayam, ataupun kantin-kantin. Mereka sering memasang banner, kemudian menjadi penghias meja makan. Kan ada tulisan-tulisan yang unik ya. Nah, itu bisa jadi sebagai sarana positioning mereka. Ketika kalian makan, jajan, minumnya harus teh botol sosro. Nah, itu contoh dari positioning. Ataupun dari makanan lainnya, kalian biasanya karena sering nonton TV jadi keingetan terus itu ya sama kalimat-kalimat unik dari produk yang diiklankan. Nah, itu adalah contoh dari positioning. Ketika nanti Anda menjadi pengusaha, coba buat tagline yang unik seperti itu. Ataupun ketika bukan dari segi tagline yang ingin ditonjolkan, misalkan dari segi rasa, saya ingin terkenal sebagai makanan yang pedas seperti produk Maichi. Itu level 1 sampai level berapa ya? Dari tingkat kepedasan yang biasa sampai yang sangat luar biasa. Itu mereka ciptakan. Akhirnya ditiru oleh makanan-makanan lainnya. Makanan-makanan sekarang jadi berlevel gitu. Kalau dulu kan hanya original dan pedas. Nah, itu bisa kalian terapkan juga. Itu contoh dari positioning. Semoga strategi pemasaran STP, segmenting, targeting, positioning bisa Anda pahami dan bisa Anda terapkan ketika ingin memulai usaha makanan, minuman, ataupun kerajinan apapun. Nanti bisa Anda terapkan STP ini untuk membidik konsumen yang potensial. Berikut penjelasan mengenai penugasan di KD 3.1 dan 4.1. Peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan teori dari ide usaha, analisis SWOT, sampai sumber daya usaha dalam merencanakan pengolahan makanan khas daerah yang akan dibuat. Di sini Anda diharapkan mampu membuat tutorial membuat suatu produk dari makanan khas daerah. Tentunya bahan bakunya yang ada di lingkungan rumah Anda atau yang mudah dicari dan murah untuk dilakukan. Untuk tutorialnya atau praktiknya secara langsung akan saya perintahkan Anda setelah Anda mendapatkan materi tentang teknik pengolahan. Insya Allah di minggu atau 3 minggu ke depan. Jadi sekarang Anda fokus terlebih dahulu membuat perencanaan. Berarti kalau perencanaan kan hal-hal yang akan dilakukan dan jangan dulu dipraktikkan. Karena Anda harus menetapkan terlebih dahulu. Anda akan bekerja secara sendiri atau berkelompok. Jika ingin berkelompok, saya batasi 4 orang. Ini adalah untuk menentukan ide usaha. Masih ingat ide usaha? Apa yang akan Anda buat itu harus Anda jawab secara matang. Jangan bimbang nanti minggu sekarang ingin membuat ini, tetapi minggu berikutnya ingin ganti. Tidak boleh, harus tetap dari sekarang sudah ajak ingin membuat produk apa. Kemudian jangan lupa membuat nama brand atau mereknya agar mudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian tulis di buku catatan mengenai analisis SWOT. Anda boleh menuliskan minimal 3 pernyataan, maksimalnya 5 pernyataan mengenai komponen strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian menentukan strategi yang harus dilakukan oleh wirausaha. Jika Anda mendapati kesulitan di sini, Anda bisa langsung bertanya kepada Ibu. Kemudian menjelaskan sumber daya usaha 6M yang dibutuhkan oleh usaha yang akan Anda lakukan nanti. 6M yang baru saja kita bahas
tinggal ditulis komponen-komponennya apa saja, misalkan manusianya, atau menuliskan siapa saja yang bekerja dalam mengolah makanan khas daerah ini, uang yang dibutuhkannya berapa, apakah patungan atau dari uang sendiri atau dari donatur orang tua, itu boleh. Sebutkan material dan bahan baku yang digunakannya apa saja, metode kerjanya bagaimana, kemudian market konsumennya itu siapa. Nah, itu Anda diharapkan mampu membuat rencana yang rasional untuk pengimplementasian teori yang sudah dipelajari dari minggu kemarin hingga hari ini atau di minggu sekarang mengenai perencanaan pengolahan makanan khas daerah. Jadi masih dibuat di buku catatan, tidak untuk dipraktikkan. Itu mengenai materi 6M hari ini ataupun dari ide dan analisis SWOT, semoga bisa Anda pahami dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk diskusi penugasan bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.